To live in a house. Behind this house. Ayu Petri dan Matt. Hai semuanya, apa kabar? Selamat datang di Ayu Petri dan Matt. Kelihatannya sepi ya, tapi kadang-kadang ada juga mobil seperti itu karena memang kami tinggal di sebelah jalan raya. Biasanya teman-teman kalau melihat channel orang-orang Indonesia yang tinggal di luar negeri pada saat sekarang ini musim panas, bahkan musim semi atau nanti musim gugur, akan banyak YouTuber yang membuat video tentang panen buah-buahan di pekarangan mereka, di kebun mereka, atau bahkan di kebun orang lain juga. Nah kebetulan kalau di rumah saya tinggal di Budapest, ibu kota Hongaria, dan memang pekarangan kami sepertinya luas, tapi kami nggak punya kebun seperti itu. Dan di video ini kami akan menjelaskan kenapa. We don't have fruits, we have jungle. Ayah lihat tuh, banyak serangga, banyak lalat. Sekarang kita sedang berada di kebun kami, bukan kebun. Ini pekarangan rumah kami, itu garasi, di situ mobil putih itu mobil kami. Dan kami sedang beristirahat setelah tadi membersihkan semak belukar yang tumbuh di sini. Seperti teman-teman bisa lihat tuh di belakang. Nah, alasan pertama kenapa kami nggak punya kebun seperti itu, karena ya tentunya kami nggak suka. Ada orang yang suka berkebun, ada orang yang suka menggambar, ada orang yang suka main games. Setiap orang kan beda. Kebetulan keluarga kami memang nggak hobi. Kalau teman-teman melihat rumah di sekitar kami di daerah Buda, di Budapest, itu memang rumahnya besar-besar dengan pekarangan yang luas, tapi kebanyakan mereka nggak punya buah-buahan. Ya karena itu tadi, maintenance-nya susah. Selain itu kalian bisa dengar sendiri, meskipun terhitung daerah sepi, tetap di pinggir jalan banyak knalpot mobil, banyak lalu lintas. Bis kota saja lewat setiap 10 menit, jadi setiap 10 menit ada asap kendaraan. Kalau kita mau punya kebun buah-buahan di pinggir jalan besar seperti ini, mau makan ya nggak tega ya kan. Padahal ini pohon-pohon liar ya, kemarin sebulan yang lalu masih kosong. Sekarang sudah penuh seperti ini, harus dipotong. Kalau enggak akan tumbuh di sini menutup garasi, mobilnya nggak bisa keluar. Ayah Matt sendiri juga bukan orang yang hobi berkebun, padahal tanah Hongaria sangat subur. Ini pohon sakura di dekat rumah kami. Sekarang bunganya sudah habis semua ya teman-teman, tinggal daunnya. Waktu kemarin ada bunganya itu kan di sini masih kosong ya. Sekarang seperti hutan belantara seperti ini. Di balik semak-semak ini ada stroberi. Tapi saya mau makan juga gimana gitu rasanya. Ini pohon Fekete Boja kalau bahasa Hongaria. Biasanya nggak ada di sini, tapi kemarin kok saya lihat ada tumbuh gitu ya. Terus saya mau panen karena memang bunganya bisa dipakai untuk membuat sirup. Saya sudah pernah membuat videonya ya. Kemudian saya mau petik, ternyata di situ banyak banget serangganya. Saya nggak bisa ya bisa sih petik, tapi mau dibikin sirup juga kayak gimana gitu. Saya mikir banget karena kalau kita membuat sirup kan ini nggak boleh dicuci ya. Nanti serangganya semuanya masuk ke dalam air sirup kita, ngeri juga. Dan lagian ini di samping jalan besar. Kecuali kalau kami tinggal di atas situ ya, mungkin masih agak bersih karena lebih jauh dari jalan raya ini. Tapi kalau kita naik ke sana pun
nggak ada orang yang punya buah-buahan seperti itu, kebanyakan bunga-bungaan, dan mereka itu tertata rapi karena memang setiap beberapa bulan gitu harus dirapikan seperti ayam head. Di sini ada pohon buah pir ini, saya nggak tahu apa punya tetangga atau punya pemerintah liar gitu, karena memang secara resmi ini tanah pemerintah. Mungkin nanti kita bisa ambil sedikit, nggak banyak-banyak ya, takut dimarahin orang. Nah, kalau teman-teman lihat kebun orang ya seperti ini, isinya bunga-bungaan yang cantik gitu. Ini rumah yang kemarin saya omongkan, disewakan khusus hanya untuk orang asing. Harganya sekitar 600.000 forin per bulan. These are for maybe. Empty in a few minutes. Sometimes there is some ground, just cut everything that is green. Cut everything that is green. That's good strategy. I think Hungarian soil is too fertile. Look. Ini gatel kalau dipegang. Gatel. Saya harus pakai masker. Alergi polen. Banyak bunga-bunga terbang gitu, apa sari bunga terbang. Itu bikin alergi. Pohon yang di atas ini berderet-deret itu nanti juga harus dipotong. Tapi biasanya ada tukang kebun kami yang datang setahun 2 kali untuk membersihkan itu semuanya. Tapi mereka nggak pernah menyentuh semak-semak ini. Ketika kami tanya kenapa nggak dibersihkan, katanya ya karena susah, ada duri mawarnya. Justru ada duri mawarnya kan harusnya dibersihkan, tapi ya nggak tahu lah, mereka kayak gitu, jadi kayak males-malesan gitu. Kita bersihkan sendiri semuanya. Selain itu teman-teman, kalau ada banyak semak belukar seperti ini, biasanya kalau di Indonesia akan ada banyak juga binatang yang hidup di dalamnya. Entah itu serangga, entah itu binatang yang lebih besar gitu. Pernah ada salah seorang teman yang komen di video yang saya buat sebelumnya, "Mbak Ayu, apa nggak takut kalau di situ ada ular?" Saya jawab, "Jangan khawatir, di sini nggak ada ular." Karena memang saya nggak pernah lihat. Saya pernah tanya sama Ayah Med juga, ada ular nggak di sini? Dia seumur hidup belum pernah melihat ular kecuali di kebun binatang. Jadi kami tenang-tenang saja. Kemudian beberapa hari yang lalu dia sedang ngobrol dengan kakek lewat telepon di depan pintu itu ya teman-teman, di atas. Dari jendela kelihatan ada ular mau menyeberang jalan. Dari arah semak belukar ini mau nyeberang jalan ke sana teman-teman, dan berhasil naik ke trotoar. Jadi berarti nggak di Indonesia, nggak di sini ya sama saja, ular tetap ada. Tapi kata dia berdasarkan Google, katanya ular seperti itu tidak berbahaya, tidak beracun, dan hanya menggigit kalau terpaksa. Misalnya kita takut-takutin atau seperti itu, baru dia menggigit. Tapi ya takut juga. Di situ panen stroberi dan ternyata ada ular. Wah. Selain itu serangga seperti semut ya banyak sekali. Jangankan di luar rumah, di dalam rumah kalau sudah musim semi, musim panas, kadang mereka ini masuk. Kami harus pasang perangkap di dalam rumah.
pertama yang susah kalau kita punya kebun buah-buahan seperti itu adalah maintenance-nya. Kalau mau membayar tukang kebun yang datang setiap saat seperti itu ya mahal. Di berbagai negara Eropa sepertinya memang tenaga kerja manusia itu mahal sekali. Kalau kita mau membayar pembantu itu juga mahal, mau membayar sopir, membayar tukang kebun, satpam, mahal. Ada salah seorang teman yang dulunya tinggal di Seoul di Korea gitu. Biasanya ekspatriat itu mendapat berbagai fasilitas dari perusahaan seperti rumah, sekolah anak, dan berbagai fasilitas lainnya itu dibayar oleh kantor. Otomatis gajinya kan utuh, bisa ditabung hanya untuk makan sehari-hari, paling seperti itu. Nah, kalau di Seoul, kota besar yang sangat padat, biasanya rumah mereka kecil-kecil, apartemen di tengah kota kecil, harganya mahal pula. Di sini harga rumah masih bisa dibilang jauh lebih murah dibanding di sana. Jadi mereka melihat-lihat dengan budget segini, rumah seperti apa yang bisa mereka dapatkan. Ternyata rumah besar, landed house begitu, lengkap dengan kebun yang besar dan juga kolam renang. Nah, mereka memang kontrak rumahnya itu sudah ditanggung oleh perusahaan, tapi maintenance harus bayar sendiri. Mereka sebelumnya nggak mikir, ternyata setelah beberapa bulan tinggal di sana, mereka baru merasakan punya kolam renang itu tidak hanya indahnya saja kalau dilihat, bisa santai di pinggir kolam, bisa renang sewaktu-waktu ketika udara panas seperti sekarang, tapi mereka juga harus menguras kolamnya, membersihkan, kalau nggak akan bau teman-teman. Dan itu membutuhkan banyak listrik, banyak air, dan banyak tenaga tentunya. Mereka nggak sanggup melakukan sendiri, harus manggil orang, dan itu tidak di cover oleh kantor, jadi mereka harus bayar sendiri kayak gitu. Butuh duit banyak. Kalau orangnya nggak yang bener-bener hobi seperti saya dan suami, terus terang nggak hobi berkebun, itu akan sangat menyiksa. Lagi pula kami hanya bertiga, saya, ayah Matt, dan juga Matt. Kalau mau makan buah-buahan di sini terhitung murah sekali untuk ukuran sini. Anggur tanpa biji berapa? 80.000 kalau nggak salah. Plum seperti itu juga nggak seberapa mahal. Kalau kalian mau lihat lebih lengkapnya, ada di video yang saya bikin bongkar belanjaan begitu. Semuanya murah-murah untuk ukuran standar orang sini. Dan kami nggak perlu lagi merawat kebun. Terus kami mau makan seberapa sih orang bertiga saja? Tapi saya paham kok, karena biasanya video-video tentang panen buah-buahan, panen bunga-bungaan seperti itu yang nonton banyak. Tapi ya memang setiap channel kan minatnya sendiri-sendiri, pemirsanya juga sendiri-sendiri. Kalau di dalam rumahnya itu sendiri, saya memang ada sedikit bumbu-bumbu di rumah yang saya gunakan, terutama bumbu Indonesia yang di sini mahal dan nggak selalu bisa kita beli dari supermarket, itu saya ada. Tapi kalau untuk di luar, di halaman ini, kayaknya kami nggak berminat untuk berkebun. Mungkin nggak kelihatan, tapi ini banyak kayak lalat kecil-kecil beterbangan begitu. Jadi di balik segala keindahan ini ya ada juga minusnya untuk kami. Mulai dari semut, berbagai macam slug itu yang seperti siput nggak ada rumahnya, itu juga ada banyak. Ulet, saya paling takut sama ulet, cacing. Kalau lagi habis hujan begitu, cacing di sini pada keluar ke tanah, kelihatan gendut-gendut begitu melata di trotoar di mana-mana. Aduh, geli banget. Kalau yang cantik-cantik seperti burung, kemudian di situ banyak tupai di sebelah rumah ya, itu cantik, nggak apa-apa, itu nggak mengganggu. Di sebelah pohon sakura, sebelah sini ada pohon ceri kecil. Mungkin kalau beli di supermarket sekitar 50 ribuan begitu per kilo. Kata ayah ini sour cherry. Orang sini suka makan sour cherry, namanya medj. Kalau cherry itu I'm city boy, don't trust me. ceresnya, right? Cherry. This is the Different. If you can choose between a house and an apartment but the same price, what would you choose? I never ever want to live in a house. No, landed house. Why? There's so much work with it. Uh-huh. Like this. Like this? You don't Yeah, enjoy? No. But you can plant flowers and And I'm fruits. full of bugs and I'm dirty and I'm sweating and no, I don't like it. You're full of bruises and cuts and Oh, stuff. no, maybe there are people who like it. I don't. I just have to do it.
Plus, I have to take care of the trash, the snow, if the heating breaks, stuff like that. While in an apartment, in a condo, for example, management would take care of those things for You you. just have to pay. You have to pay, But even here, if you want gardener, you want but tukang, you will have to pay. separately for each. It will be very expensive. Yeah, yeah. Have you Wow. ever lived in a house before? No. This never. was your first time Yes. and last. Yes. if I can afford it, I don't need to live in a house again. Nah, ini teman-teman di kebun sini biasanya punya keran seperti ini untuk menyiram tanaman karena kan kebunnya luas, halaman luas. Nggak mungkin kita harus satu-satu, itu capek juga. Some gay feeling. It's quite nice and Yeah. it's so breezy It here. cools down the air too. Yeah. How does it work? You have to press a button. Yeah. So there's pipe, I think, hidden between the plants. Oh, like I once a think week or something you have to turn off. You can. Some of them also have timer, so they work for an hour, turn off. It's so cool, right? Yeah. It hasn't rained for weeks. Yeah. Tetangga kami suka ngasih makan burung seperti ini, yang bergelantungan ini ya. Jadi setiap hari ada aja burung yang kesini.